Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Wah, itu penting ya. Dan kembali saya ajak Anda ngobrol dengan Bung Rocky Gerung, dan kita ini pencinta. Kita jangan pakai NKRI lah ya, nanti terlalu kesannya sloganistis gitu ya. Pecinta Indonesia gitu ya. Ya, itu lebih enak tuh. Oke, Bung Rocky. Orang yang mencintai Indonesia Ya, itu nggak harus ya. bilang Indonesia NKRI harga mati. NKRI itu harga hidup karena mencintai itu artinya menghidupkan. Oh ya, iya, 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 iya. Mencintai orang yang mati itu cinta apa itu? Cinta platonis itu cinta apa itu? Itu cinta politisi busuk tuh. Oke, mari kita bicara soal politik kalau begitu. Hari ini, pagi ini dijadwalkan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo itu akan diperiksa oleh KPK ya. KPK tidak menyebutkan apakah statusnya tersangka atau tidak, tapi media semua sudah membocorkan, sudah dapat pasal-pasalnya segala macam dan siapa yang jadi tersangka begitu. Tapi saya kira kita mesti garis bawahi ini peristiwa korupsi. Itu dua hal yang kita mesti pisahkan gitu. Tapi bahwa ada muatan politisnya dan dipastikan nanti kental muatan politisnya itu iya. Gitu kan ya, Bung Rocky? Ya kita lihat dua panggung nanti itu, panggung politiknya dan panggung hukumnya itu. Hmm. Tapi pada saat yang sama juga PDIP akan lihat panggung dia sendiri, yaitu potensi Puan atau suaminya Puan itu di di Oh, iya, iya. ya Jadi, bukan. Saya mesti cari cara ini kan. CEO dari perusahaan yes. suaminya Puan itu Hmm. yang dalam kasus yang sama BTS itu Oh, Menkom Info ya. dinyatakan sebagai Ya, tersangka tuh. ya, ya. Dan jadi kita melihat tukar tambahnya di mana nih. Hmm. Tetapi lepas dari tukar tambah itu, dua peristiwa ini, peristiwa BTS yang menyebabkan soal siapa sih namanya, Menkom soal Info. suami Happy Hapsoro, Happy Hapsoro. Happy Hapsoro itu juga ada dalam radar perubahan, radar yang memungkinkan kekacauan politik terjadi itu. Karena ini duel habis-habisan nih. Artinya buka-bukaan yang akan berlanjut terus. Dan itu mungkin bagian-bagian dari Nasdem juga akan dipreteli sampai ke orang-orang yang selama ini tidak kita duga. Juga demikian di PDIP. Jadi kekacauan politik bermula dari ketidakpastian Anies mau maju apa enggak. Jadi dasarnya itu. Di bagian-bagian ini yang akan menggembirakan publik. Karena akhirnya kalaupun Anies nggak bisa maju karena halangan-halangan semacam ini, Nasdem mungkin akan tarik dukungan. Tetapi demokrasi menjadi terbuka. Bahwa tidak majunya Anies disebabkan karena terhalang oleh tukar tambah kasus. Dan kasus Limpo dan kasus Hapsoro Happy. Plate dan Happy, ya, 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 ya. Ya, jadi semua hal di depan kita itu akan dipakai sebagai alat untuk negosiasi di belakang layar tuh. Tapi kita tahu bahwa masyarakat sipil mengerti bahwa apapun negosiasinya itu akan memberantakkan rencana pemilu. Ya, dan terbukti loh sebenarnya skenario yang selama ini disiapkan dengan sangat matang oleh rezim kekuasaan sekarang ini ternyata berantakan gitu ya. Terutama desain pilpres yang hanya dua pasang calon gitu, yang tadinya betul-betul seolah-olah mereka sudah kendalikan semua, ternyata berantakan juga kan gitu. Itu pentingnya kita ingatkan pada Pak Jokowi supaya berhentilah itu. Kalau tetap Pak Jokowi itu yang akan dihujat di belakang hari, karena pada era beliau lah kekacauan politik ini terjadi itu. Tentu Nasdem juga udah pasang siasat untuk menjebak seseorang tuh di kalangan istana. Dan kalau itu jebakan terjadi, itu berantakan seluruh kabinet. Dan kita tahu tidak mungkin di dalam semua kasus yang melibatkan bisnis partai politik, semua kabinet nggak kebagian itu. Hal-hal yang bahkan kita tahu sampai tingkat dirjen atau direkturnya kena kok. Dan itu pola yang saya kira dipahami oleh KPK. Tetapi yang kita inginkan adalah KPK melakukan semacam kesepakatan etis lah dengan masyarakat sipil. Bahwa jangan soal ini didorong-dorong hanya demi Anies. Ganjar juga ada problem di IKTP. Berapa banyak ekspos publik tentang Ganjar yang diabaikan oleh KPK? Berapa banyak ekspos publik tentang Anies yang justru dipercepat? Kan itu intinya kan. Ya, Jadi ya. di belakang peristiwa ini dua orang yang jadi simbol politik, Anies dan Ganjar, itu yang menyebabkan percepatan peristiwa-peristiwa ini. Jadi sebetulnya tetap ini adalah soal politik. Ya, dan kita tahu juga kan ada kasus yang masih menggantung soal bansos yang disebut ada madam bansos dan sebagainya, kasus Harun Masiku kan masih berjalan. Kenapa kok dia kasus-kasus yang sebenarnya sudah matang begitu tidak dilanjutkan, malah mulai kasus-kasus yang belakangan kita tahu sebenarnya kasus ini lama tapi diendapkan dan menunggu momentum sekarang ini gitu.
Saya ingin lihat misalnya Firly bisa jadi buat sementara bisa jadi semacam pejuang keadilan lah. Kalau dia mau bongkar semua hal yang masih tersembunyi itu mulai Harun Masiku, Madam Bansos segala macam itu. Kan Mahkamah Konstitusi kasih sinyal bahwa mereka seolah-olah akan imparsial karena itu menolak proposal PDIP. Jadi terlihat bahwa lembaga-lembaga ini juga yang main kucing-kucingan, tetapi kita tahu bahwa kucing-kucing ini sebetulnya dalam upaya menyelamatkan diri mereka sendiri juga tuh. Nah, begitu juga KPK. KPK bisa dimuliakan kembali figurisasi di situ, walaupun secara parsial. Kalau dia mau bongkar secara absolut kasus-kasus yang masih mengendap di sprindik-sprindik yang ada yang diketahui oleh Firly. Ini sebenarnya dalam kasus Syahrul Yassin Limpo ini ya, itu clear ya bahwa kemudian itu rangkaiannya juga dengan Mahkamah Konstitusi gitu yang memperpanjang masa jabatannya KPK sekarang dengan tugas itu tadi ya, tugasnya ada dua, mengamankan mereka-mereka yang harus diamankan oleh rezim kekuasaan dan menghajar mereka-mereka yang jadi lawan kekuasaan. Kan clear itu tugas mereka cuma dua ini. Jadi mereka ini sekarang KPK ya jadi tukang pukul saja gitu. Itu sebetulnya bisa dibalik kan. Kalau Firly misalnya dapat keuntungan dari perpanjangan itu, mestinya Pak Firly menganggap perpanjangan itu akan saya pakai untuk menangkap orang-orang yang selama ini jadi public enemy tapi disembunyikan oleh kekuasaan. Kan bisa begitu kan. Jadi manfaatkan aja justru 1 tahun perpanjangan itu untuk mengefektifkan kembali KPK. Tapi kelihatannya itu nggak mungkin karena Firly tetap ada di dalam radar kekuasaan. Jadi ini dilema dari Ketua KPK sebetulnya. Dia dikasih masa perpanjangan, itu bisa jadi bonus bagi dia justru untuk meminta ketegasan atau bukan minta ketegasan, mengaktifkan naluri dia untuk menyelesaikan kasus-kasus itu. Jadi 1 tahun itu bisa dia jadikan benefit yang memanfaatkan energi dari masyarakat sipil yang menginginkan kasus-kasus yang sekarang terbenam di file-file KPK untuk dibuka kembali kan. Kalau itu dia nggak lakukan, itu berarti dari awal perpanjangan itu hanya dimaksudkan untuk menangkap orang-orang yang nggak disukai rezim. Sebetulnya begitu aja. Prinsipnya begitu. Dan dari sisi Nasdem sebenarnya ini kalau lihat anunya ya, Bung Rocky ini bisa kita spin loh. Sebenarnya justru apa yang terjadi pada Syahrul Yassin Limpo itu bisa digunakan untuk dikapitalisasi untuk menaikkan levelnya Nasdem gitu. Karena saya kalau baca komentar-komentar dari para viewer kita menyatakan, ayo kita akan dukung Nasdem sekarang karena Nasdem membayar sangat mahal untuk mendukung pencapresan Anies Baswedan itu gitu. Itu beban buat Firly itu. Kan Firly akan lihat bahwa masyarakat sipil justru akan pro Nasdem kalau KPK tidak imparsial. Kecuali KPK bilang oke, kita tangkap Syahrul Limpo, tapi kita tangkap juga Harun Masiku, kita tangkap Madam Bansos segala macam. Kan itu dilemanya kan di situ kan. Jadi memang dua-duanya ada kriminal, tetapi bagi publik fair dong, nangkap ya nangkap semua tuh. Jadi ini saya kira saya dorong Pak Firly untuk di ujung perpanjangan masa jabatan dia pulihkan aja moral dia sendiri sebagai ketua dan moral dari KPK yang dibebani terus-menerus oleh kecurigaan. Kan KPK selama ini dianggap itu mainannya istana, mainnya PDIP, mainnya siapapun yang punya kasus di situ bisa tukar tambah tuh. Jadi bagian-bagian yang seharusnya bersifat penegakan hukum di KPK itu dilupakan justru karena tekanan-tekanan politik. Jadi kesempatan sebetulnya bonus 1 tahun itu untuk memulihkan KPK. Kalau Firly betul-betul ingin tampil sebagai pemimpin yang masih punya etika publik. Jadi ini sebenarnya momentum ya, baik buat Pak Firly, tentu saja Pak Firly karena dia yang punya kartu trufnya yang bisa memainkan itu. Sebaliknya juga, saya kira untuk Nasdem juga bisa jadi momentum kan, karena ancaman bagi Nasdem ini kan cuma sederhana saja saya kira kalau dibandingkan kasusnya Demokrat ya. Kasus Demokrat itu kan kalau istilahnya diambil partai politiknya dan mereka nggak bisa apa-apa lagi. Tapi kalau Nasdem ini kan hanya diambil orang-orangnya, partainya tetap eksis dan justru malah partainya bisa tampil lebih kuat ketika dia menanganinya dengan cara yang benar gitu dalam bencana sekarang ini. Iya, kecuali kasusnya sampai pada Pak Surya itu habis. Tapi selama ini kan tetap pemerintah takut sebetulnya tekanan publik yang menganggap Nasdem memang ada kasus Limpo. Oh iya, tetapi partai-partai yang lain itu kasusnya lebih besar. Kan itu sebetulnya ini tukar tambah pragmatisme lah di dalam soal penegakan hukum. Nah, sebetulnya dua-duanya atau semuanya mau kasus besar atau kecil itu harus dihajar tuh. Tapi KPK tetap takut untuk membuat dirinya itu betul-betul penegak hukum. Dia menjadi penegak hukum
karena tekanan publik. Dia menjadi penegak hukum karena bujukan kekuasaan. Bukan moral KPK sendiri yang menuntun dia untuk jadi penegak hukum. Itu masalahnya tuh. Jadi internal ethics dari KPK itu yang kita ragukan. Jangan sampai KPK hanya sekedar karena disuruh maka ini, karena tekanan FNN maka ditangkap Harun Masiku. Enggak begitu dong. KPK sendiri mesti tegakkan moral dia sendiri itu, baru dia bisa berucap bersiksak bahkan. Jadi kalau integritas KPK dipulihkan, maka orang akan menganggap kalau KPK nggak nangkap itu karena dia netral. Kalau KPK nangkap juga karena dia netral. Bukan dia nangkap karena disuruh atau dia tidak nangkap karena disuruh. Ya. Jadi buat kita ini asik-asik aja gitu ya. Semakin banyak yang ditangkap oleh KPK, semakin bagus begitu ya. Tetapi yang kita dorong itu ya yang ditangkap jangan hanya oposisi saja dong, jangan hanya ngelawan pemerintah dong. Yang jadi pendukung pemerintah juga ditangkap. Baru itu kita akan revisi ya pandangan kita tentang KPK dan Firly ya, Bung Rocky. Iya, masih ada waktu tuh. Jangan-jangan Pak Firly bikin gempa bumi politik, lalu Firly tiba-tiba muncul sebagai ya seseorang yang akhirnya pulih akal sehatnya tuh. Demikian juga Ketua Mahkamah Konstitusi di dalam keadaan terdesak mungkin dianggap bahwa dia bersalah banyak hal yang tidak dia lakukan melalui mengikuti prinsip-prinsip imparsialitas hukum. Jadi semua lembaga yang tadinya kita desain untuk reformasi bisa dipulihkan justru karena kekacauan politik. Demikian juga KPU. Jadi kita berharap KPU, KPK, dan Mahkamah Konstitusi balik lagi pada janji moral ketika kita dorong reformasi ini. Ini lembaga yang kita andalkan untuk menuntun demokrasi. KPK, KPU, MK itu lembaga-lembaga baru yang didesain sebetulnya oleh masyarakat sipil, oleh akademisi. Jangan dibajak oleh partai politik. Dalilnya begitu aja. Kan Anda sering mengutip itu ya, tamsil atau analogi dalam pewayangan gitu antara Kurawa dan Pandawa begitu ya, Bung Rocky. Biasanya kalau dalam pewayangan itu memang ada babak yang disebut goro-goro gitu ya. Ketika goro-goro itu bisa diartikan kekacau baluan gitu, walaupun kalau di wayang itu lucu-lucuan, dagelan gitu ya. Tetapi biasanya setelah goro-goro itu akan terjadi perang besar, berlayuda, dan biasanya itu yang menang, yang kebaikan itu akan menang terhadap kebatilan. Itu hukum alam saya kira apa yang terjadi pada wayang itu, dan sejarah juga mencatat seperti itu. Iya, goro-goro bahasa sekarangnya apa? Cawe-cawe gitu. Goro-goro itu kekacauan besar, Bung Rocky. Ya. Oke, jadi selalu ada metafor di dalam hidup bahwa siklus itu akan sempurna kalau kekacauan itu jadi maksimal. Yes. Jadi biarin aja kekacauan ini jadi maksimal supaya siklus barunya juga maksimal bersihnya gitu. Jangan ada lagi air kotor yang ikut di dalam pipa-pipa bersih demokrasi. Yes, dan setelah goro-goro kita nolkan semuanya, Bung Rocky ya. Kita mulai dari awal. Oke, makasih Bung Rocky. Ya.